Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ainiatur Rahman Mulya Effendi, Afifu Adi, Dwi Arisanti, Ratih Sanggarwati, dan Ida Nur Hayati yang akan membahas mengenai materi sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan, di mana kegiatan sehari-harinya adalah memberikan kredit dan menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mendapatkan keuntungan. Fungsi sumber dana bank. Dalam fungsi dana bank terdapat 5 fungsi sebagai berikut. Pertama, menjadi sumber dari kegiatan perbankan. Yang kedua, dapat menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit mempunyai peran yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, dana bank merupakan sumber keuntungan dan pertumbuhan bank. 4. Dana bank juga dapat menentukan kesehatan bank. Sumber-sumber dana bank. 1. Modal bank. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Yang kedua, dana dari masyarakat luas. Sumber dana yang dimaksudkan adalah simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dan yang terakhir adalah dana dari lembaga lain. Dalam praktiknya, sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang pertama dan yang kedua di atas. Fungsi modal bank. Yang pertama, fungsi operasional. A. Menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif. B. Menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva. Berikutnya B. Fungsi perlindungan. Melindungi deposa dan menyanggah semua kerugian, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan. Berikutnya C. Fungsi pengaturan. Meningkatkan kepercayaan dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. Jenis modal bank. Terdapat 3 jenis modal, yaitu 1. Modal inti atau primer capital. Komponen modal inti sebagai berikut, yaitu modal disetor, agio saham, cadangan umum, laba yang ditahan, dan lain-lain. Kedua, modal pelengkap, sekunder capital. Secara rinci, modal pelengkap dapat berupa 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap. 2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklarifikasikan. 3. Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang. Dana dari masyarakat. Terdapat 3 dana dari masyarakat, yaitu simpanan giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang berikutnya, tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya banyak dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang terakhir, simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya banyak dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
simpanan deposito. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia saat ini adalah 1. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini biasanya bervariasi, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 2. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Sertifikat deposito ini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. 3. Deposit on call merupakan deposit yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito ini diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, tergantung masing-masing bank. Persamaan dan perbedaan giro, tabungan, dan deposito. Persamaan. 1. Semua jenis simpanan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah. 2. Sebagai sarana penyimpanan uang asing sesuai dengan ketentuan bank. 3. Semua simpanan mendapatkan bunga dengan hitungan waktu dan jumlah tertentu sesuai kebijakan bank masing-masing. Perbedaan. 1. Penyimpan uang dalam bentuk tabungan akan memperoleh kartu ATM. Nasabah giro akan mendapatkan bilet giro, cek, surat perintah penarikan. Sedangkan nasabah deposito akan mendapatkan sertifikat giro. 2. Nasabah deposito terikat dengan jangka waktu perjanjian, sehingga nasabah deposito tidak bisa melakukan penarikan dana setiap saat seperti nasabah tabungan dan giro. 3. Bunga yang diberikan pada simpanan deposito terbilang lebih besar dibandingkan simpanan bentuk tabungan dan giro. Dari lembaga keuangan lain, call money atau pinjaman antar bank. Pinjaman ini diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing dan tidak mampu membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Pinjaman dari BI, Bank Indonesia. Terdapat 2 jenis pinjaman BI, yaitu kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI dan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pinjaman dari Bank Indonesia. Yang pertama yaitu kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, merupakan dana pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral Indonesia sebagai pinjaman untuk kepentingan likuiditas. Pemberian kredit ini ditujukan untuk membiayai program-program pemerintah yang menyentuh langsung kepada usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti kredit usaha tani, kredit pemilik rumah sederhana, dan kredit kepada KUD. Yang kedua, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. BLBI merupakan fasilitas non-program sebagai tanggapan dari penarikan dana nasabah secara besar-besaran, sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas secara individual. Pengambilan inisiatif pada BLBI untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya adalah bank yang bersangkutan. Adapun 4 fasilitas BLBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem pembayaran, yaitu dalam hal terjadi mismatch antara penerimaan dan penarikan dana, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, fasilitas untuk operasi pasar terbuka atau OPT, sejalan dengan program moneter yaitu SPBU lelang dan bilateral. Yang ketiga, fasilitas untuk penyehatan atau rescue, bank kredit likuiditas darurat atau KLD, dan kredit subordinasi. Yang keempat, fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia melalui dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjamin oleh pemerintah. Alokasi dana
Menurut Wildan, pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Pengalokasian dana dapat dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Jenis-jenis alokasi dana bank. Ada 5 jenis-jenis pengalokasian dana bank. Yang pertama, primary reserve atau cadangan primer. Untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari nasabah. Yang kedua, secondary reserve atau cadangan sekunder, yaitu penempatan dana ke dalam non-cash liquid asset yang dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Yang ketiga, loan portfolio atau kredit. Setelah bank mencukupi cadangan primer dan cadangan sekunder, bank dapat menentukan besarnya volume kredit dipengaruhi oleh reserve requirement, yaitu ketentuan bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga. Loan to deposit ratio atau besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Batas maksimum pemberian kredit yaitu ketentuan tidak diperbolehkannya bank memberikan kredit melebihi 20% dari besarnya modal bank. Yang keempat, portfolio investment. Portfolio investment adalah dana sisa setelah penanaman dalam bentuk pinjaman telah memenuhi kriteria. Yang kelima, fixed asset atau aktiva tetap. Penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap seperti pembelian tanah, pembangunan gedung kantor bank, peralatan operasional bank, dan aktiva tetap lainnya. Pendekatan alokasi dana bank. Cara penempatan alokasi dana bank oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri dari 2 pendekatan. Yang pertama, pool of fund approach, merupakan penempatan dana bank yang tidak memperhatikan sumber dana seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya. Semua dana yang dihimpun digabungkan, kemudian dianggap sebagai dana tunggal, dan kemudian dialokasikan sesuai dengan kebijakan dalam rencana kerja bank. Yang kedua, asset allocation approach. Berdasarkan pendekatan ini, masing-masing sumber atau jenis dana dialokasikan sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sumber dana bank adalah usaha bank mencari dan memperoleh dana untuk kegiatan operasinya. Jenis-jenis sumber dana bank yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lain. Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.